tertinggi saya per orang tuh pernah ya Pak, itu 1 juta per jam. Di suatu saat Raffi pernah hampir mati nggak bisa makan. Emang sampai segitu ya, Pi? Iya Pak. Oke, recording. Oke guys, kita podcast lagi. Cuman kali ini podcastnya agak spesial ini. Tamunya juga spesial, caranya juga spesial. Podcast kali ini saya bareng Mas Muhammad Raffi Ramadan. Oke, benar Pak. Iya, benar. Oke, halo semuanya, salam kenal. Ya, Mas Raffi ini dari Jember. Dia sama kayak kemarin yang saya podcast 2 orang, 2 seri podcast itu teman-teman mereka, temannya Anton, temannya Andi dan Dama itu dari STS Angkatan 58. Raffi sekarang di Jember ini, Bia? Iya, sekarang di BPS Kabupaten Jember nih, Pak. Ngantor nih. Ngantor terus apa magang? Senin sampai Jumat, Pak. Senin sampai Jumat. Tapi kan besok libur ya? Besok libur. Oke. Raffi, betul. Iya. Kamu penempatan di mana kalau boleh tahu? Saya penempatannya sesuai pilihan sih Pak. Alhamdulillah di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, berarti teman-teman BPS Kutai ini dapat berkah ini. Wah, amin. Mantap. Saya yang dapat berkah Pak. Oh ngono ya, semoga saling memberkahi kalau gitu ya. Amin. Kalau boleh tahu Raffi, rumahmu mana di Jember? Di desa saya di Rambe Puji, Pak. Rambe Puji ini mana? Di dekat stasiun Rambe Puji sih. Oh iya, berarti memang yang saya podcast ini anak STS ini Desa KB termasuk Anton nih ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton podcast ini, Rambi Puji itu kira-kira sekitar 10 kilo ke barat dari pusat kota Jember. Gitu ya, Raffi ya? Betul. Enggak desa-desa Bang. Setengah jam ya? Iya, tengah-tengah lah ya, Pak. Iya. Raffi pernah ke Jember, Pak? Hah? Iya. Pernah ke Jember. Lah aku pernah ke Jember. Oh iya. Baru tahu. Pak salah orang Jember mana, Pak? Aku Jember Kota. Ini waduh, kita record itu nih. Oh alah, iya. Ya. Aku deket Niko. Ya, deket UEB, Bangbuana, sebelah Bangbuana aku. Iya. Raffi ya, ini saya sengaja podcast dirimu itu gara-gara temanmu cerita gitu. Cerita bahwa dia punya teman gitu yang punya program ya, yang apa? Ayo Kumlot itu program ya? Iya, itu bimbel saya Pak. Oh itu bimbel. Itu untuk siapa Raffi? Untuk mahasiswa S1. Tidak harus STIS ya? Nggak harus, karena ada dari univ lain Pak, kayak UI, UB, UM, ITS, UT, itu ada juga yang belajar di Ayo Kumlot. Itu apa? Maksudku yang diajarin apa saja di situ? Yang diajarin sebenarnya karena saya melihat kan ini kan bimbingan belajar itu kan sampai saat ini kan SD sampai SMA ya Pak. Nah, tapi sebenarnya itu masih ada mahasiswa kuliah khususnya S1 itu yang merasa kesulitan gitu loh Pak untuk menangkap materi. Ya mungkin kita sebagai orang yang punya kelebihan di atas rata-rata nggak merasakan itu kan. Tapi kan nggak semua orang gitu loh Pak. Nah jadinya ada inisiatif sih untuk membuat itu gitu. Nah awalnya saya mulai dari STIS memang karena saya kan mahasiswa STIS. Sebentar kan tadi itu kan dirimu STIS ya. Sementara Ayo Kumlot itu untuk perguruan tinggi yang lain juga. Iya awalnya sih STIS sih Pak. Tapi makin kesini ya makin meluas gitu kan. Kami perlebar. Sementara STS itu kan hanya ekonomi statistik, sosial kependudukan, statistik ekonomi, statistik sosial ya, komputasi statistik. Bagaimana kalau memang dibatasi hanya itu saja atau untuk ada yang lain juga? Kebetulan AI gitu. Kebetulan sih untuk saat ini sih kami pelajaran-pelajaran yang dirasa sulit ya Pak, dirasa sulit di kampus,
Nah, kebetulan juga dipelajari di STIS seperti kalkulus gitu kan ya, aljabar linier gitu kan. Nah, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya kan coding-coding gitu loh Pak. Jadi untuk membuka kayak pelatihan software SPSS, R, eViews, Minitab, Stata gitu itu juga banyak yang butuh ya. Itu juga banyak yang butuh Pak. Nah, tapi ya makin ke depan sih kami berencana buat ya buka kimia, biologi dan sebagainya juga sih Pak. Tapi nanti itu masih di tahap selanjutnya. Tapi ada sayangnya loh Raffi. Ada sayangnya apa Pak? Sayangnya ini Ayo Kumlot itu kok nggak muncul pas zaman saya gitu. Kalau muncul kan kalkulus saya nggak C ya gitu. Iya Pak. Kita kalkulusnya apa sih? Kayaknya dia juga C dah. Oh B ya. B. Saya kayaknya baru lahir tuh Pak. Nah, iya, tahun berapa ya? Kuliahnya Pak? Ya? Jangan disebut ketok tuwong. Oh iya. Malah ini Mas Iqbal bilang dia panitia kalau kalkulus itu. Iya, panitia remedi. Saking seringnya di remedi gitu kan. Iya sih Pak, benar sih. Lalu Raffi katanya juga punya konsultan ya, konsultan statistik ya? Iya, saya memang buka konsultan statistik sih Pak. Saya konsultan statistik. Yang bantu buat mereka yang kesulitan dalam hal analisis data ya. Bukan ngerjain secara keseluruhan ya Pak, tapi analisisnya aja. Nah itu ya paling sering sih S2, tapi S1 juga, S3 juga. S1 sampai S3 sih. Yang paling sering S2 sih kalau sekarang Pak. Padahal gue kan S1 ya Raffi, keren. Ya itu Pak, kenapa percaya gitu ya? Iya, enggak, berarti reputasinya bagus ya. Terus online, via online ya sekarang, kalau mau konsultasi. Kalau dulu waktu saya masih kuliah, itu kan saya mulai itu dari semester 4, semester 5 gitu kan, konsultasi gitu. Itu ya offline. Kalau sekarang ya karena saya udah di rumah, kampung halaman, dan alhamdulillah pandemi juga, ya secara online semua sih Pak. Ya. Dan alhamdulillah sih tetap banyak sih. Banyak. Kalau misal ada yang mau konsultasi, menghubunginya apa? Ke WA-nya Raffi atau ada platform sendiri gitu? Web mungkin atau page gitu? Ada. Jadi semuanya sih Pak, semuanya sih. Saya dari media sosial itu pertama ya dari sosial media karena orang kan kenal kita sosial media. Yang kedua itu dari mulut ke mulut sih Pak, biasanya dari mulut ke mulut, terus ya by WA ya. Jadi nomor WA kita kesebar dari mulut ke telinga sih Pak, bukan mulut. Iya. Jadi ya mereka kontak saya dari hal itu sih, yang paling gede ya dari media sosial sama dari mulut ke telinga Pak. Media sosial pribadinya Raffi atau yang itu platformnya apa namanya konsultannya Raffi? Banyak sih Pak, karena saya kan dulu niti karir tuh dari bawah ya, dari ikut bimbel kayak gitu kan, terus ngelis-ngelis di mana ya kayak ya web gitulah, kayak web ikut bimbel-bimbel. Nah dari situ kan saya punya link terkenal, terus kenal orang-orangnya. Nah terus dari orang-orang itu kesebar mulut ke mulut. Jadi semuanya dicoba sih Pak, karena kita nggak tahu mana yang bakal ngedatengin peluang buat kita. Jadi kayak coba semua aja. Oh gitu. Enggak, maksud gue begini. Ini kan Raffi ini mau ke Kutai nih. Lalu teman-teman di Surabaya, Jakarta, Semarang itu mau konsultasi ke Raffi gitu. Itu menghubunginya Raffinya pakai apa? Pakai WA atau ada alamat khusus yang hanya membidangi konsultasi saja atau memang campur antara pribadi dan pekerjaan itu nomor WA-nya? Untuk konsultan statistik sendiri saya personal Pak. Jadi langsung ke WA saya biasanya. Oh gitu, siap. Nggak punya tim kamu? Untuk statistik mungkin anak STS sudah banyak yang bikin tim, jadi saya nggak bikin tim Pak. Biar ke mereka aja. Oh gitu. Nanti kalau oke, mantap. Kalau boleh tahu tarifmu piro, Wi? Katanya sejam sudah 3 juta ya. Sebenarnya itu tertinggi saya per orang tuh pernah ya Pak, itu 1 juta per jam. Tapi kan kadang-kadangan tuh mereka rame-rame gitu kan, sampai waktu itu pernah paling banyak itu ngajar S2, terus itu mereka ber-30 gitu loh Pak. Nah, terus kalau satu orang 150 aja kan udah ya lumayan. Gitu kan. Apalagi kalau apalagi kalau
ngajar orang luar gitu kan, orang luar misalkan di Scotland misalkan, di UK misalkan. Nah, mereka kan pakainya pound sterling. Mereka kan ngekos aja 20 juta kan per bulan, Pak. Jadi ya nggak mungkin sama rate-nya kayak kita gitu kan. Yang di sini kan ngekos paling 1 juta per bulan. Mereka 20 juta per bulan kan, ya nggak sama rate-nya kan. Anton malah 300.000 katanya. Itu, Pak. Sebentar. Ini menarik ini. Pernah jadi konsultannya orang luar? Bule? Atau orang Indonesia yang kuliah di luar? Pernah bule, pernah Indonesia yang kuliah di luar. Oh, keren. Bisa bahasa Inggris, mantap ya bahasa Inggris ya? Enggak juga sih, Pak. Ya. Bahasa Madura tapi api ya? Bisa juga. Madura bisa juga. Jember kan setengah-setengah, Pak. Iya. Oke. Makanya itu yang menarik. Orang-orang itu melihat Raffi yang sekarang yang sukses, yang punya konsultan, punya Ayu Kumlot, juga punya Ayu Gadget ya? Iya. Apa itu Ayu Gadget? Ayu Gadget itu toko sih, Pak. Saya jual beli produk Apple sih, kayak iPhone, Apple Watch, Mac, sama iPad gitu. Online tapi? Iya online, tapi sebenarnya mau buka toko karena pandemi sih, jadinya nggak di toko dulu. Tapi udah rencana ke toko sih. Untuk itu Mas Emil suruh beli dulu, Mas Emil itu. Pak Emil. Oke. Makanya gini ya Raffi ya, ini menarik ini. Sekarang Raffi udah punya tadi itu ya, punya konsultan, punya toko, punya bimbel, punya apa lagi? Ya join bisnis sih Pak sama teman-teman. Sama konten kreator sih, saya sekarang nyoba konten kreator di Instagram. Konten kreator apa itu? Tentang self development sih, tentang pengembangan diri. Gimana cara orang tuh punya mindset yang benar, cara orang ngatasi masalah hidup. Apalagi sekarang kan banyak orang stres ya Pak karena pandemi. Psikiater sekarang kan rame kan. Nah jadi kayak self love itu penting gitu buat dikaji gitu. Jadi itu yang membuat saya podcast kamu nggak begitu Raffi. Jadi gini, ada salah seorang temenmu ini cerita gitu, melihat instant storymu gitu bahwa pada saat itu ada yang nanya ya, kamu bikin Q&A kan, adanya, wah enak ya Raffi ya sekarang udah punya ini udah bisa punya duit, sudah beken gitu. Tapi pada saat itu Raffi bilang kan ya, kalau ya sampean kan Anda cuman lihat sekarang gitu, Anda tidak lihat prosesnya ya. Pada saat itu Raffi juga menjawab bahwa di suatu saat Raffi pernah hampir mati nggak bisa makan. Emang sampai segitu ya, Fi? Iya, Pak. Malu saya kalau ingat itu. Iya, karena ini keren itu kan. Karena kan dulu saya itu sebenarnya di univ saya semester 1 sampai semester 4 di STS itu kan anak olim banget ya, Pak. Anak olimpiade gitu kan. Nah, jadi tingkat 1 tuh sertifikat saya lomba itu udah 30 lebih kayaknya Pak. Karena semua ikut ITS, UB dan sebagainya. Karena dari segi ekonomi juga dibantu sama orang tua. Terus ada juga TID kan. TID juga ada, enak ikutnya. Nah, tapi waktu semester 4 akhir, semester 5 itu orang tua bangkrut. Jadi nggak bisa ngirimin sama sekali. 50.000 sebulan aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya gitu ya? Iya. Nah, tapi saya bersyukur sih itu. Saya makasih ke orang tua saya karena bangkrut, Pak. Kalau orang lain kan sedih ya. Kalau saya malah makasih, Pak. Kalau nggak bangkrut nggak bisa punya Ayu Gadget ya. Iya, karena kita nggak kepepet gitu kan. Betul. Nah, akhirnya saat itu ya saya utang ke teman saya. Ada teman saya namanya Aris, kosan. Nah itu saya utang. Semoga nanti Aris membaca ini ya, bahwa kamu berterima kasih sekali sama Aris sudah diutangi. Wah, sudah sering saya omongin Pak. Di BPS Jember juga saya bilang kok. Kalau ini yang sering utangin orang saya. Jember Aris itu? Iya, SMA sama saya. Saya terus. Sekosan, sekuliah. Kamu utang ke Aris terus? Terus ya alhamdulillah bisa hidup kan. Tapi untuk Olimpiade saya memutuskan berhenti juga karena di saat bersamaan saya jadi ketua PKL. Terus ya saya nggak punya dari segi ekonomi udah nggak memungkinkan buat lomba gitu. Karena mahal Pak lomba statistik tuh. Nah makanya iya Pak. Misalkan kita ke Surabaya kan kereta. Ini makan uang regis aja mahal tuh. Makanya saya kalau ada kesempatan buat bilang ke panitianya, ini sebenarnya nyari anak pinter atau yang cukup gitu kan. Karena banyak orang yang
butuh bantuan, Pak. Sebenarnya saya dulu pengen ikut kan ke organisasi yang langsung ini. Kalau nggak salah IHMS kita atau apa gitu, saya lupa, Pak. Tapi yang bisa masuk ke sana harus anak SMA sih. Jadi saya nggak bisa masuk gitu. Sebenarnya saya pengen ngasih mereka itu kayak semacam ada loh anak yang pengen ikut tapi mereka nggak mampu dari segi ekonomi gitu. Finansial ya. Iya, tapi sebenarnya kecerdasannya ya lebih daripada kita yang ikut sekarang gitu kan. Terus kayak itu gitu sih, Pak. Ya balik ke itu ke kamu terpuruk itu berapa lama? Nah terpuruk ya hampir lumayan lama, Pak. 6 bulan setahun lah. 6 bulan setahun sambil saya lama, Pak. Karena kan di saat yang bersamaan saya nggak punya penghasilan. Nah itu makanya. Saya udah stres itu. Terus kamu bagaimana memaintain mentalmu? Nah jadinya waktu itu pernah saya itu karena nggak tahu ya harus apa itu, saya ke pasar Minggu, Pak. Saya mau angkat sayur. supaya dapat duit ya. Tapi karena saya kecil kan, saya kecil gak gede, akhirnya gak kuat nangis saya, Pak. Nangis sudah sampai sana tapi? Sudah sampai ini. Sudah ngangkut sayur? Pagi-pagi nggak kuat tapi, Pak. Akhirnya ya udah nggak bisa gitu. Nggak kuat ya. Wortel itu satu karung, Pak. Berat, Pak. Saya kecil orangnya. Nah otomatis ya udah nggak bisa kan. Tapi alhamdulillah waktu mau pulang kan uang saya tinggal berapa? Kalau nggak 10.000, 20.000, saya lupa. Dari sana, dari pasar Minggu itu. Iya, uang saya tuh sisa segitu. Nah, terus ada orang butuh banget tuh, Pak. Butuh banget bantuan kayak orang apa ya? Pengepul gitu ya. Pengepul. Jadi nggak punya rumah gitu kan. Punya dorong gerobak doang kan. Sama anak, ibu sama anak. Terus kayak kasihan banget ya. Saya mikir, ada orang yang lebih menderita dari saya, jauh lebih menderita malah ya. Nah, akhirnya kayaknya butuh bantuan gitu kan. Tapi saya cuma punya 10.000. Tapi nggak mungkin juga saya kasih 10.000. Karena nanti kalau pulang jalan kaki kan capek ya. Melaku ya. Akhirnya saya kasih 7.000 itu. Saya kasih 7.000, 3.000-nya buat pulang. Buat angkot. Nah, terus saya nggak mikir dah besok bisa makan apa karena uang saya udah habis gitu kan. Tapi alhamdulillah besok ya nggak makan dulu sih, lumayan lama. Tapi untuk sorenya, malamnya gitu, itu alhamdulillah ada tawaran buat ngajar SD, Pak. Walaupun 25.000 2 jam. Nah, tapi udah lumayan lah ya. 25.000 2 jam daripada nggak ada sama sekali. Ya itu dari situ saya tekunin, Pak. Saya tekunin dari 25.000 2 jam, terus SD, terus ngajar SMP 50.000, terus SMA, terus saya beraniin diri ngajar S1 buat buka konsultan statistik, terus kenapa saya nggak berani S2 aja ya, siapa tahu gitu kan, walaupun teman-teman saya nggak ada yang berani gitu kan. Ya udahlah gas aja S2 sampai ngajar S3, Pak. Nah alhamdulillah ya dari 25.000 2 jam itu ya tertinggi saya pada saat itu ya, itu 1 juta per jamnya, 1 juta per jam. Nah itu sih. Terus saya menyimpulin jangan-jangan ya hal ini terjadi karena doa pemulung itu ya gitu loh. Jadi saya mikir ketika kita ingin dapat kejutan dari Tuhan, ya kita harus ngasih kejutan ke orang yang membutuhkan, Pak. Ya, karena kita nggak tahu kan. Habis dari podcast ini saya nyari pemulung ya. Karena kita nggak tahu, Pak. Di balik sedekah kita mungkin 7.000 nggak seberapa berarti gitu loh. Tapi buat mereka berarti. Bagi dia itu berarti banget sehingga mereka itu ngasih doa yang tulus buat kita sehingga Tuhan itu ngasih kejutan ke kita nggak sih? Kayak gitu loh. Betul. Jadi ya jangan lupa sedekah, intinya itu, Pak. Lalu selama menderita itu sempat stres nggak? Atau bahkan mau berhenti dari STS atau pernah nggak pikiran nggak gitu? Oh, kalau berhenti dari STS pastinya enggak lah, Pak. Enggak ya. Tapi nangis, ngerasa hampir udahlah hidup ini udah gitu, mati aja gitu, pernah. Tapi saya mikir kalau saya ngeluh percuma juga kan. Ya kenapa saya nggak usaha aja? Usahalah, pasti ada jalan kan, pasti ada jalan. Karena kan setiap satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan kan ya, Pak. Betul. Jadinya ya saya cobalah buat melakukan apa aja kayak daftar di bimbel-bimbel, terus di web saya daftar gitu. Siapa tahu peluang datang dari situ. Yang penting berarti positive thinking gitu ya? Positif lah, Pak. Pasti hidup ini mudah sebenarnya. Cuman kita aja yang bikin ribet.
Oh gitu ya. Keren itu. Nggak malu? Malu apa, Pertama Pak? pertama kali grogi atau piye jadi bimbel itu kan pertama kali kan di situ. Iya sih Pak. Pertama kali sih saya ikut bimbel sih dicaci maki ya Pak. Terus Karena kayak mengatasinya piye, Raffi? ya saya tunjukin kalau saya bisa Pak. Orang saya menang Olimpiade Oke, nasional. mantap, mantap. Oke. Enggak, Keren, bercanda itu keren, ya. keren. Ya. Nah, eh, Kita butuh orang-orang yang berpikiran positif memang. Kita iya. makanya aku Hmm. mempodcast dirimu itu karena kita harus apa namanya? Menyebar kebaikan, menyebar positif hal-hal positif kan begitu. Iya Gitu Pak. dan kan sebenarnya kita udah lama ya ngobrol ya mau saya podcast ya. Tapi karena Hmm. ya kantor juga sedang sibuk Hmm. akhirnya baru kali ini. Ini pun saya paksa sebenarnya Iya. ini hari ini saya ada Zoom meeting juga ini sama kantor. Wow. Tapi karena besok tanggal 17 Raffi harus berangkat, saya memaksakan diri sekarang harus podcast ini karena Eh, kamu keren sekali gitu harus waduh. orang-orang harus pada Terima tahu kan kasih Mas gitu. Salam. Ya oke. Kira-kira ada pesan buat adik-adik STS yang tadi Raffi kan bilang sebenarnya juga bukan dari orang kaya walaupun nggak miskin banget. Dan Raffi juga bukan orang kota kayak gitu. Kira-kira nanti bagi teman-teman ini kan lagi ini ya pada sudah selesai pendaftarannya di STS ya. Lagi proses mau ujian kayaknya ya. Itu Iya. kira-kira ada pesan bagi calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang sekarang mahasiswa tingkat 1 yang sekarang di STS nggak? Untuk hal apa nih Pak? Akademik atau kehidupan? Apapun yang Raffi sudah lakukan. Oh, ada banyak sih Pak. Oke. Yang pertama, jangan lupa sedekah. Karena kalau ingin dapat kejutan dari Tuhan, kita harus ngasih kejutan ke orang yang membutuhkan. Siap. Nah, yang kedua, kita setiap orang saya rasa bakal ngalamin momen di mana dia ngerasa sejatuh-jatuhnya, ya kan? Tapi momen itu yang bakal ngerubah sebagian besar hidupnya, Pak. Nah, jadi ya ketika kita dapat momen itu manfaatin. Jangan malah ngerasa jatuh, tapi ngerasa kita bakal ngembang dari sini. Karena setiap manusia ya tumbuh karena kesakitan kan Pak, bukan karena kebahagiaan gitu. Ya itu. Terus yang terakhir nggak harus kok teman-teman itu buka bisnis kayak saya bimbel atau jejet buka toko gitu atau jadi konsultan statistik. Yang penting ya kalau teman-teman punya suatu keahlian ya udah tekunin aja. Temukan ikigai teman-teman masing-masing. Jangan temukan apanya? Ikigai Pak. Apa itu? Ikigai itu suatu hal yang memiliki 4 kriteria sih. 1, apa yang kamu sukai. Oke. Terus apa yang kamu ahli di bidang itu. Yang kamu ahli intinya. Terus yang ketiga, menghasilkan pastinya. Karena orang sekarang kalau nggak menghasilkan kayaknya males Pak. Nah, ketiga menghasilkan. Dan yang terakhir itu yang dunia butuhkan. Nah, yang jadi dunia butuhkan ya. Yang dunia, ya percuma saya bisa statistik kalau di sini nggak butuh statistik, useless kan. Berarti 4 ya. Yang kamu sukai, yang kamu ahli di bidangnya, yang menghasilkan, yang dibutuhkan dunia, atau lingkungan ya. Yang dibutuhkan dunia atau lingkungan sekitar. Jadi ketika kamu udah nemu itu, menurut saya sih kamu udah nemu jati diri kita gitu. Kita udah nemuin jati diri kita. Ketika udah nemuin jati diri kita, ya udah gas gitu. Tekuni itu. Mantap. Ya pasti sukses sih Pak. Ya semoga ini juga didengar sama teman-teman adik kelasmu nanti di STS ya, supaya bisa fight. Oke, terima kasih Raffi. Semoga sukses di tempat. Gak kerasa setengah jam ya ya. Aku nggak lihat. Ya oke. Semoga sukses nanti di tempat yang jadi apa di tugasnya di Kutai ya. Amin. Terima kasih. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat bagi semuanya. Amin Pak Salaf. Sukses juga. Terima kasih semuanya guys yang sudah nonton. Mohon maaf ini udah lama nggak podcast karena ya pekerjaan lagi banyak juga dan pandemi ini membuat kita harus multitasking banyak dilakukan. Baik, sekian dulu dari saya, Ahmad Misbahus Salaf, BPS Kabupaten Purworejo, dan Muhammad Raffi Ramadan. BPS Kutai Kartanegara. BPS Kutai Kartanegara. OTW. Ya. Makasih Raffi. Ya.